Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah sorotan dunia untuk Anda. Kami mulai dengan informasi pantai ikonik Bondi Beach di Sydney, Australia berubah menjadi lokasi teror pada Minggu 14 Desember 2025 petang waktu setempat. Penembakan massal terjadi saat ribuan orang berkumpul dalam perayaan komunitas Yahudi. Sedikitnya 10 orang tewas termasuk satu pelaku. Suara tembakan mendadak terdengar di sepanjang Campbell Parade sekitar pukul 18:45 waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan kepanikan massal saat pengunjung berlari menjauhi lokasi penembakan. Kepolisian New South Wales menyatakan 16 korban tewas di tempat serta satu orang terduga pelaku ditembak mati oleh petugas. Seorang pelaku lainnya dilaporkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Kepolisian Negara bagian New South Wales, salah satu korban tewas dipastikan merupakan anak-anak dengan rentang usia pada korban antara 10 hingga 87 tahun. Polisi juga mengonfirmasi bahwa 40 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Lebih dari 25 unit darurat diterjunkan untuk menetralkan situasi. Polisi menyatakan ancaman langsung telah dikendalikan dan 2 orang saat ini dalam penahanan. Pihak Kepolisian Australia dalam konferensi pers pada Senin 15 Desember 2025 mengungkapkan bahwa 2 pria yang melakukan penembakan saat perayaan Yahudi di Pantai Bondi, Sydney adalah ayah dan anak. Sang ayah pria berusia 50 tahun tewas di lokasi kejadian, sementara itu putranya yang berusia 24 tahun berada dalam kondisi kritis di rumah sakit. Polisi mengidentifikasi pelaku muda sebagai Navid Akram dan ayahnya sebagai Sajid Akram. Keduanya diketahui berdomisili di kawasan Bondi Beach, pinggiran Sydney, yang kemudian digerebek aparat dari lokasi tersebut. Polisi menyita 6 senjata api ilegal milik Sajid Akram. Petugas juga menemukan benda mencurigakan di sekitar lokasi kejadian. Tim khusus masih menyelidiki laporan adanya dugaan bahan peledak rakitan. Serangan terjadi saat perayaan malam pertama Hanukkah oleh komunitas Yahudi. Para pemimpin komunitas menilai waktu dan lokasi serangan dipilih secara sengaja dan bersifat terarah. 2 anggota polisi yang merespon kejadian turut menjadi korban luka, sementara seorang pejabat media senior dari Executive Council of Australian Jewry juga dilaporkan terluka. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut peristiwa ini sebagai kejadian yang mengguncang dan menyedihkan. Sementara Presiden Israel Isaac Herzog juga mengecam serangan ini dan menyebutnya sebagai aksi teror kejam. Australia dikenal memiliki aturan sengaja api yang sangat ketat dan jarang mengalami penembakan massal. Hingga saat ini motif dan rencana dibalik serangan masih dalam penyelidikan intensif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah perang yang berlangsung lebih dari 2 tahun, seorang seniman lukis di Gaza memilih bertahan lewat karya dan pendidikan. Maisa Yosef terus melukis dan mengajar anak-anak setempat, menjadikan seni sebagai bentuk perlawanan sekaligus ruang penyembuhan. Inilah rekaman video memperlihatkan Maisa Yosef melukis di tengah keterbatasan. Sementara sejumlah anak-anak terlihat memamerkan hasil karya mereka dengan wajah bangga. Lukisan-lukisan itu menggambarkan kehancuran rumah, pengungsian hingga kehidupan sehari-hari di tengah perang di Gaza. Yosef juga menyebut seni kini bukan lagi sebuah kemewahan, namun kebutuhan penting yang setara dengan makanan dan obat-obatan. Menurutnya, seni menjadi cara untuk menyampaikan cerita secara utuh serta mendokumentasikan pengalaman pahit yang telah dilalui selama 2 tahun terakhir. Workshop seni yang juga dikelola Yosef menjadi ruang bercerita dan juga penyembuhan. Dalam kegiatan bertajuk Pieces of Our House, anak-anak menggunakan benda-benda sisa reruntuhan rumah untuk diubah menjadi karya lukisan. Yosef juga menyatakan seni juga berperan sebagai terapi bagi anak-anak yang mengalami trauma berat akibat perang. Melalui melukis, mereka diajak melepaskan beban emosional dan memulihkan kondisi psikologis. Anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak dalam konflik Gaza. PBB melaporkan 9 dari 10 anak di Gaza menunjukkan tanda perilaku agresif akibat runtuhnya rasa aman dan juga layanan dasar selama konflik berlarut. Sementara itu, kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah berlaku sejak 10 November 2025. Kesepakatan ini mengatur penghentian perang, pembebasan seluruh sandera, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menempuh perjalanan dari Aceh ke Pakistan dan Rusia dalam 6 hari untuk menangani bencana dan agenda diplomasi internasional.
Dalam rangkaian kegiatannya selama 6 hari, Presiden Prabowo Subianto menjalani agenda padat mulai dari penanganan bencana di dalam negeri hingga diplomasi internasional. Presiden memimpin langsung koordinasi krisis nasional dan perjanjian strategis global tanpa jeda. Di Aceh, Presiden Prabowo memimpin rapat penanggulangan bencana dan meninjau kondisi lapangan. Ia bermalam di Aceh dan mengkoordinasikan lintas kementerian hingga tengah malam sebelum bertolak ke Islamabad, Pakistan pada Selasa 9 Desember 2025. Di Pakistan, Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan juga menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan pertemuan tersebut menekankan kebutuhan mendesak Indonesia terhadap tenaga medis. Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia masih kekurangan sekitar 150.000 dokter, termasuk dokter umum, spesialis, dan dokter gigi. Jadi setelah mengunjungi langsung Kabupaten Aceh Biren dan menginap di Banda Aceh beberapa hari lalu, hari ini Bapak Presiden telah selesai melaksanakan kunjungan di Pakistan dan Rusia. Di Islamabad, Bapak Presiden dijemput langsung oleh Presiden dan Perdana Menteri Pakistan. Kemudian melaksanakan beberapa pertemuan penting, singkat dan penting. Intinya yang pertama, ada beberapa perjanjian yang disepakati, ada 7 yang ditandatangani. Di bidang kesehatan yang utama, pertanian, perdagangan, ekonomi, riset, sains, dan teknologi. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden ingin dengan segera memperbanyak jumlah dokter di Indonesia, karena menurut data Kementerian Kesehatan, Indonesia kekurangan 150.000 dokter umum, spesialis, dan dokter gigi. Dan untuk itu beliau ingin segera membuat puluhan fakultas baru, terutama di setiap provinsi harus ada fakultas kedokteran baru. Dan dalam hal ini Pakistan sepakat untuk mendorong program tersebut. Dari Pakistan, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke Moskow, Rusia pada Rabu 10 Desember, dan di Moskow Presiden bertemu dengan Presiden Vladimir Putin selama 3 jam, dan menyepakati kerjasama strategis di bidang pertanian, teknologi, riset, serta transfer teknologi. Kemudian yang kedua, di Rusia, Bapak Presiden bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin, pertemuan selama 3 jam. Intinya satu, Rusia ingin memperkuat kerjasama dengan Indonesia di bidang pertanian, riset, teknologi, dan pertukaran transfer teknologi. Kemudian yang kedua, ada beberapa kesepakatan yang sangat penting yang diketahui oleh kedua pemimpin. Kemudian pertemuan baru saja selesai dan Bapak Presiden akan langsung kembali ke tanah air, penerbangan sekitar 13 jam, dan juga akan langsung mengunjungi Aceh untuk ketiga kalinya, serta Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Setelah agenda luar negeri, Presiden Prabowo kembali ke Indonesia dan langsung ke Aceh untuk meninjau posko pengungsian, distribusi logistik, layanan kesehatan, serta kesiapsiagaan TNI Polri, BNPB, dan pemerintah daerah. Ini menjadi kunjungan ketiga Presiden ke Aceh dalam penanganan bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. CEO Danantara Rosan Ruslani dan CIO Danantara Pandu Syahrir disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Juda Nugraha. Selain itu ketiganya juga berdialog dengan Chairman Damaj Group Hussein Sajwani. Melalui akun pribadi milik CEO Danantara, Rosan Ruslani disambut hangat di Dubai oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Juda Nugraha. Didampingi CEO Danantara Pandu Syahrir, ketiganya turut berdialog dengan sejumlah pemimpin bisnis, salah satunya Chairman Damaj Group, perusahaan properti terkemuka di Timur Tengah, Hussein Sajwani, mengenai peluang kolaborasi kawasan real estate, pariwisata dan hospitality, serta infrastruktur digital dan data center. Pertemuan ini menegaskan kerjasama yang telah terjalin sekaligus membuka peluang untuk memperluas kemitraan strategis di sektor-sektor prioritas Indonesia, seperti yang telah terjalin pada bulan Februari 2025 lalu, mengenai investasi yang siap digelontorkan oleh Uni Emirat Arab senilai 10 miliar USD. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim atletik Indonesia menunjukkan dominasi kuat di SEA Games Thailand 2025 dengan memborong 4 medali emas. Emas datang dari nomor maraton putra dan putri serta jalan cepat 20 km putra dan putri. Prestasi ini menegaskan posisi Merah Putih sebagai kekuatan utama atletik di Asia Tenggara.
Tim atletik Indonesia tampil dominan di SEA Games Thailand 2025 dengan memborong 4 medali emas dari nomor maraton putra dan putri serta jalan cepat 20 km putra dan putri. Hasil ini sekaligus menegaskan kekuatan merah putih di cabang atletik kawasan Asia Tenggara. Emas pertama datang dari nomor maraton putra, Roby Sianturi tampil sebagai pelari tercepat dengan catatan waktu 2 jam 27 menit 33 detik. Dua atlet Filipina Arlan J.R. Arbois dan juga Richard Salado menyusul di posisi berikutnya. Keberhasilan Roby dilengkapi oleh Odekta Elvina Naibaho di sektor maraton putri. Odekta mengamankan medali emas setelah menyelesaikan lomba dalam waktu 2 jam 43 menit 13 detik. Hasil ini memastikan Indonesia mengawinkan gelar maraton putra dan putri. Medali perak diraih oleh Arjo Terogesa dari Filipina sedangkan perunggu menjadi milik Vietnam. Roby menyebut kondisi cuaca dan angin kencang menjadi tantangan utama dalam lomba, namun ia mampu mengatur pace hingga finish. Emas ini menjadi medali pertama Roby di ajang SEA Games sepanjang karirnya. Hari ini, alhamdulillah sangat baik. Saya dari awal sama Bang Riki tadi coba untuk main sendiri, karena kita ketahui angin sini sangat kencang, cuman flat. Kita beranikan diri buat meninggal grip di belakang. Misalnya berjalan dengan lancar, pas putar balik ya lebih enak lagi berlari karena kita dorong anginnya. Perjuangannya tanpa menyerah. Yang target selanjutnya mau apa lagi? Mimpi saya pengen dapat medali di Asian Games. Saya akan perjuangkan itu. Insya Allah di bulan 2 ini saya akan ikut Sevilla Marathon untuk mempertajam waktu saya. Tim Indonesia, every nice day. Indonesia Juara! Dominasi Indonesia berlanjut di nomor jalan cepat 20 km di sektor putra. Hendro keluar sebagai pemenang dengan waktu 1 jam 35 menit 25 detik mengungguli atlet Myanmar dan juga Vietnam. Tak lama berselang, Violin Intan Puspita menyumbangkan emas keempat Indonesia dari nomor yang sama di sektor putri. Violin juga mencatatkan waktu 1 jam 46 menit 52 detik mengalahkan atlet Myanmar dan atlet tuan rumah. Hasil ini menjadi kontribusi besar bagi Indonesia dalam perolehan medali di SEA Games 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas dalam insiden runtuhnya 2 bangunan di kawasan Al-Mostakbal Fes, Maroko. Belasan orang lainnya terluka sementara warga menyoroti dugaan pelanggaran konstruksi yang disebut menjadi pemicu tragedi ini. Sedikitnya 22 orang tewas dan 16 lainnya terluka pada Rabu 10 Desember 2025 setelah 2 bangunan perumahan yang bersebelahan roboh di kawasan Al-Mostakbal Fes. Rekaman menunjukkan alat berat membersihkan puing sementara warga mencoba mencari barang milik mereka di tengah reruntuhan. Petugas proteksi sipil turut berada di lokasi untuk mengamankan area. Seorang warga mengatakan saat rumah itu roboh, temannya menghubungi dan mengabarkan bahwa rumah tersebut seakan tenggelam ke dalam tanah. Warga itu juga menyampaikan bahwa rumahnya ikut rusak namun keluarganya selamat karena sedang berlibur. Warga menyampaikan kekhawatiran terkait pengabaian struktural dan juga pelanggaran konstruksi. Mereka menyebut lantai pertama dan kedua dibangun dengan izin namun lantai tambahan, yaitu lantai ketiga hingga kelima didirikan tanpa pengawasan insinyur. Hingga saat ini otoritas belum menanggapi langsung klaim tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Umum Maroko mengumumkan telah meminta polisi yudisial membuka penyidikan untuk mengetahui penyebab runtuhan dan juga memeriksa tanggung jawab administratif. Otoritas Fes menginformasi jumlah korban jiwa dan mengatakan bahwa proses pengamanan area serta evakuasi warga di sekitar lokasi masih berlangsung sebagai langkah pencegahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan resmi di Moskow menyatakan komitmen membantu Indonesia mengembangkan PLTN. Putin juga menawarkan kerjasama di bidang industri, pertanian, pertahanan militer, dan pariwisata. Dalam pertemuan resmi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Moskow pada Rabu 10 Desember 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan komitmennya membantu Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Putin juga menyampaikan ketertarikan Rusia untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang industri, pertanian, pertahanan, dan militer. Banyak spesialis Indonesia mengikuti pendidikan militer di Rusia sebagai bagian dari penguatan hubungan strategis kedua negara. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu.
У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. Ну и на взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Они развиваются. Sementara itu di bidang pariwisata, Putin menekankan kerjasama akan terus ditingkatkan dengan memberikan kemudahan visa. Pariwisata disebut sebagai salah satu pilar penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Rusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, kelompok Hamas mengkonfirmasi tewasnya seorang komandan utama di Gaza setelah serangan Israel. Peristiwa ini terjadi sehari setelah Israel menyatakan telah membunuh Raed Saad, tokoh yang dituding sebagai arsitek serangan 7 Oktober 2023. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut Raed Saad sebagai komandan unit manufaktur militer. Sementara Israel menuduh Saad terlibat dalam upaya membangun kembali organisasi bersenjata yang diklaim melanggar gencatan senjata yang berlaku sejak 2 bulan lalu. Militer Israel menyatakan serangan dilakukan setelah sebuah alat peledak meledak dan melukai 2 prajurit Israel di wilayah selatan Gaza. Serangan pada Sabtu di sebelah barat kota Gaza menewaskan 4 orang. 3 orang lainnya dilaporkan terluka dan dirawat di rumah sakit Al-Audah. Hamas dalam pernyataan awal menyebut kendaraan yang diserang adalah kendaraan sipil. Kelompok ini juga menyatakan telah menunjuk komandan baru, namun tanpa merinci identitasnya, serta menegaskan hak untuk merespons agresi penjajahan. Sejak gencatan senjata berlaku, serangan udara dan penembakan Israel di Gaza dilaporkan telah menewaskan setidaknya 391 warga Palestina. Pihak Israel menyatakan serangan terbaru dilakukan sebagai balasan atas aksi militan terhadap pasukannya. Pasukan Israel juga dilaporkan menembak warga Palestina yang mendekati garis kuning, zona pembatas antara wilayah yang dikuasai Israel dan bagian lain Gaza. Israel juga menuntut agar kelompok Palestina mengembalikan jenazah sandera terakhir, Ranfili, sebagai syarat untuk melanjutkan fase kedua gencatan senjata. Fase ini mencanangkan akhir kekuasaan Hamas dan rekonstruksi Gaza di bawah pengawasan internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon kembali memanas di tengah situasi yang belum stabil. Wilayah perbatasan seperti Metula masih berjuang memulihkan kehidupan setelah 2 tahun konflik berdarah. Banyak warga yang telah kembali namun hidup dalam ketakutan. Ilar Rosenfeld, pemilik sebuah kafe selama 40 tahun di Metula, berjalan di antara puing-puing bisnisnya yang terbakar. Di sekitarnya masih berserakan potongan roket Hezbollah yang menghantam kota itu. Suara retakan puing dan sisa perabotan yang hancur menjadi pengingat kehilangannya. Hanya setengah dari 1.700 warga Metula yang telah pulang, namun banyak antara mereka menemukan rumah yang rusak parah. Pemerintah daerah menyebut 60% hunian di kota itu mengalami kerusakan akibat serangan roket. Meski pemerintah terus mendorong warga untuk kembali, situasi keamanan tidak stabil. Serangan Israel ke selatan Lebanon masih terjadi beberapa kali setiap pekan. Sementara itu, bisnis dan pertanian di Metula terpuruk, banyak pekerja lokal tidak mau kembali ke daerah beresiko tinggi. Beberapa pemilik usaha terpaksa merekrut tenaga kerja dari Thailand untuk mengisi kekosongan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badai Byron memicu hujan lebat di Siprus membuat Departemen Meteorologi Yunani mengeluarkan peringatan cuaca kuning pada Rabu 10 Desember 2025. Sejumlah wilayah termasuk Nikosia dan daerah utara mengalami banjir parah, jalan-jalan tertutup dan kendaraan terendam. Departemen Meteorologi Yunani mengeluarkan peringatan cuaca kuning untuk Siprus pada Rabu 10 Desember 2025 ketika badai Byron menerjang pulau tujuan wisata tersebut dengan hujan lebat. Sejumlah jalan tergenang dan rute utama ditutup di beberapa distrik termasuk ibu kota dan wilayah utara.
Gonyeli dan sebagian Nikosia menjadi daerah yang paling terdampak. Rekaman pada 9 dan 10 Desember 2025 menunjukkan air yang terus meninggi, sungai meluap, serta kendaraan yang terendam di tengah jalan. Wali Kota Nikosia Mehmet Harmansyah mengimbau warga untuk tetap di dalam rumah setelah salah satu jalan utama yang menghubungkan Rumah Sakit Umum Ibu Kota dan sebuah sekolah ditutup akibat kenaikan muka air. Kyrenia, Agerta, Dikomo, dan Gioneli juga menjadi wilayah yang terdampak banjir bandang. Tingginya intensitas hujan membuat air dalam jumlah besar mengalir dari pegunungan, membuat bendungan mencapai kapasitas penuh. Begitu pula sejumlah jalan di Pegunungan Trodos terdampak longsor batu dan pergeseran tanah. Polisi dan layanan darurat mengimbau pengendara untuk sangat berhati-hati, terutama di wilayah ketinggian. Badan Meteorologi setempat menyampaikan bahwa Siprus telah menerima 43% curah hujan tahunannya dalam beberapa hari terakhir. Mereka menyebut badai ini sebagai hujan Desember terberat kedua dalam lebih dari seabad. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin menandai penguatan hubungan strategis kedua negara. Lawatan ini menjadi momentum penting membahas kerjasama di berbagai bidang dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan penting diplomasi Indonesia berlangsung di Istana Kremlin saat Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 10 Desember 2025. Pertemuan ini menandai penguatan hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah. Presiden Prabowo disambut resmi oleh pejabat tinggi Rusia, termasuk Komandan Utama Kremlin Sergei Udovenko dan Wakil Menteri Luar Negeri Andrei Rudenko. Kedua pemimpin mengawali pertemuan dengan jabat tangan hangat dan berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama, menegaskan hubungan profesional yang erat dan saling menghormati. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas isu strategis dan stabilitas kawasan. Diikuti jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan Rusia kepada delegasi Indonesia. Kunjungan ini diharapkan memperkuat koordinasi bilateral dan membuka ruang kerjasama strategis di berbagai bidang, khususnya menghadapi tantangan regional di Indo-Pasifik dan dinamika global. Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Senator negara bagian Indiana melanjutkan rancangan undang-undang untuk mengubah batas wilayah Kongres. RUU ini didorong oleh Presiden Donald Trump selama berbulan-bulan. Namun belum jelas apakah memiliki dukungan cukup untuk lolos dalam pemungutan suara. Rancangan undang-undang ini dirancang untuk menguntungkan Partai Republik pada pemilu paruh waktu tahun depan. Meski Partai Republik menguasai Senat negara bagian, banyak anggotanya ragu atau terbuka menentang upaya penyesuaian peta pemilu di tengah dekade. Sekitar belasan legislator Republik dilaporkan mendapatkan tekanan, termasuk ancaman untuk menyatakan dukungan. Dalam sidang komite, anggota Senat Greg Walker dari Partai Republik yang menolak redistricting menyampaikan pidato emosional tentang ancaman yang diterimanya. Peta usulan ini memecah kota Indianapolis menjadi 4 distrik yang tersebar di wilayah Republikan. Wilayah East Chicago dan Gary juga digabungkan dengan daerah pedesaan yang luas. Formasi baru ini akan menghapuskan 2 distrik anggota Partai Demokrat, termasuk Representatif Andre Carson, satu-satunya anggota Kongres kulit hitam di Indiana, serta Representatif Frank Marvan di wilayah Barat Laut. Partai Republik saat ini menguasai 7 dari 9 kursi Kongres di negara bagian. Pemungutan suara final di Senat dijadwalkan Kamis 11 Desember 2025 dan diperkirakan menjadi ujian bagi pengaruh politik Trump di partainya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Pakistan merupakan negara muslim terbesar di dunia yang moderat dan inklusif. Prabowo pun menekankan pentingnya memperkuat kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Dalam pertemuan dengan PM Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad pada Selasa 9 Desember, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya hubungan strategis antara Indonesia dan Pakistan. Ia mengatakan bahwa kedua negara memiliki nilai-nilai yang sama, serta kepentingan yang sejalan di berbagai bidang. Kedua negara juga dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang moderat dan inklusif. Prabowo menambahkan bahwa hubungan sejarah dan persaudaraan antara Indonesia dan Pakistan sangat erat. Ia berharap kerjasama yang telah terjalin dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat kedua negara, baik saat ini maupun di masa depan. Both maybe the biggest Muslim countries in the world, but our
Islam is moderate Islam, which promotes inclusivity, tolerance. I think it's very important for us in the coming days and coming years that we make use of this history, make use of this brotherly bond to benefit our people in most fields. We have a very vast need of doctors and dentists, and I'm starting a massive program of education in this field. So your assistance will be very strategic and critical for us. We really appreciate that. Selain itu, Prabowo mengumumkan bahwa Pakistan akan mengirimkan dokter dan tenaga ahli kesehatan lainnya ke Indonesia untuk mendukung sektor kesehatan. Ia juga telah menginstruksikan menteri-menterinya agar kerjasama di bidang kesehatan maupun sektor lain segera direalisasikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden RI Prabowo Subianto yang bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow dalam membahas penguatan hubungan perdagangan kedua negara. Pertemuan ini menyoroti peningkatan kerjasama ekonomi yang kini semakin stabil dan produktif. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia pada 10 Desember 2025. Pertemuan ini fokus pada penguatan perdagangan antara Indonesia dan Rusia yang kini semakin stabil dan meningkat pesat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasinya atas hubungan bilateral yang sangat baik antara kedua negara. Sementara itu, Putin menekankan bahwa kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan, meningkat hingga 17% dalam 9 bulan pertama tahun 2025, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Selain itu, Prabowo juga menyoroti kunjungan sejumlah tokoh Rusia, baik pemerintah maupun pengusaha ke Jakarta beberapa bulan terakhir. Pertemuan dengan delegasi ini dianggap produktif dan menunjukkan dukungan terhadap hubungan kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan kami sangat produktif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen Moskow untuk memperkuat kapasitas organisasi pertahanan CSTO saat Rusia menjabat sebagai ketua pada 2026. Pernyataan disampaikan dalam pertemuan di Kremlin bersama Majelis Parlemen Organisasi. Putin menyatakan Rusia akan melanjutkan upaya yang telah dimulai oleh Kirgistan serta menjamin kontinuitas kerjasama di seluruh bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Moskow akan melakukan segala upaya untuk memperkuat organisasi pertahanan kolektif CSTO menjelang kepemimpinan Rusia pada 2026. Dalam pertemuan dengan anggota Majelis Parlemen CSTO di Kremlin pada Senin 8 Desember 2025, Putin menegaskan bahwa pentingnya menjaga kontinuitas dari program yang sudah dijalankan Kirgistan sebagai ketua sebelumnya. Putin menyampaikan bahwa perhatian utama adalah penguatan kapasitas pertahanan dan koordinasi kebijakan bersama di sektor militer seluruh negara anggota. Ketua Majelis Parlemen CSTO, Vyacheslav
Volodin melaporkan kepada Putin bahwa dasar hukum kerja organisasi saat ini terdiri dari 104 dokumen resmi. Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 35 akta hukum dan undang-undang model telah diadopsi dan untuk periode 5 tahun mendatang direncanakan penerbitan 45 akta model baru. Menurut layanan pers Duma negara Rusia, perwakilan dari Belarus, Kazakhstan, dan Tajikistan juga mengikuti pertemuan tersebut. Layanan pers menjelaskan bahwa agenda mencakup koordinasi peraturan perundang-undangan antar negara anggota, penanggulangan tantangan dan ancaman di wilayah tanggung jawab CSTO, serta pembahasan pernyataan draft majelis terkait penguatan keamanan internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah deretan pegunungan di Anshun, Guizhou, China kini diselimuti panel surya raksasa. Instalasi fotovoltaik itu menghadirkan pemandangan bak zirah biru gelap di atas dataran tinggi. Proyek yang disebut sebagai terbesar di China itu tak hanya mengubah landscape, namun juga membuka sumber pendapatan baru bagi warga setempat. Inilah rekaman yang memperlihatkan deretan panel surya dalam skala masif menutupi pegunungan di Provinsi Guizhou, China Selatan. Puluhan juta panel surya terpasang di atas kawasan berkontur terjal dengan jalan yang melingkar di antara instalasi berteknologi tinggi ini. Wilayah Guizhou yang juga dikenal di pergunungan dan sulit untuk pertanian konvensional dinilai ideal untuk memanfaatkan paparan matahari di dataran tinggi. Dari dekat terdapat jalur-jalur untuk berjalan di antara panel. Pemerintah menyebut proyek ini sebagai salah satu proyek fotovoltaik tunggal terbesar di China dan juga pertama di Provinsi Guizhou. Proyek ini membawa perubahan pada bentang alam serta pada sumber penghidupan warga. Seorang perwakilan desa, Miss Lee, juga menjelaskan bahwa proyek Guanling menjadi yang pertama dan terbesar di Provinsi Guizhou. Ia menyebut sedikitnya 4 kecamatan terlibat dalam pembangunannya. Menurutnya manfaat paling nyata adalah pendapatan sewa lahan bagi warga, mengingat lahan berbatu di daerah itu memiliki hasil panen yang rendah. Instalasi panel surya juga membuka lapangan kerja baru untuk pemasangan, perawatan hingga pengawasan panel. Warga lain mengungkapkan bahwa panel-panel itu terpasang hingga di sepanjang jalan raya dan melintasi 4 wilayah desa. Mereka menegaskan bahwa ketinggian wilayah dan paparan cahaya matahari yang melimpah menjadi keunggulan Guizhou untuk pembangunan energi surya. Lahan berbatu yang dahulunya menghasilkan panen rendah kini menjadi bagian dari transformasi energi terbarukan dan sinar matahari berubah menjadi listrik, memberikan sumber pendapatan baru bagi warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, 10.000 pelari dari berbagai belahan dunia memadati kawasan Piramida Giza Mesir. Mereka mengikuti Pyramids Half Marathon yang kembali digelar tahun ini. Ajang lari internasional ini tak hanya menyajikan kompetisi olahraga, namun juga menghadirkan pengalaman berlari di salah satu situs bersejarah paling ikonik di dunia. Pyramids Half Marathon kembali digelar di kawasan Piramida Giza Mesir pada Sabtu 13 Desember 2025 lalu. Ajang ini diikuti sekitar 10.000 pelari dari lebih 120 negara. Rekaman video menampilkan momen start perlombaan para peserta yang berlari dengan latar piramida, serta prosesi penyerahan penghargaan kepada para pemenang di berbagai kategori. Salah satu penyelenggara, Aiman Hakim, menyebut lomba ini sebagai perpaduan antara olahraga dan sejarah. Menurutnya, berlari di kawasan piramida memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para peserta dan wisatawan. Sementara itu, seorang pelari internasional lainnya mengaku sangat antusias mengikuti ajang ini bersama teman-temannya. Ia menyebut suasana piramida dan dukungan penonton membuat perlombaan terasa sangat istimewa. Perlombaan ini menyediakan beberapa jarak lari mulai dari 5 km, 10 km, hingga 21 km sebagai lomba utama. Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir menyatakan, Pyramids Half Marathon telah menjadi agenda tetap olahraga internasional di Mesir. Ajang ini dinilai membawa pesan peradaban dan pariwisata, serta menyatukan ribuan peserta di salah satu situs warisan dunia terpenting. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kontingen atlet bulu tangkis Indonesia akhirnya tiba di tanah air setelah menyelesaikan pertandingan pada SEA Games Thailand 2025.
Kedatangan mereka disambut hangat oleh para keluarga pengurus Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Rombongan kontingen atlet bulu tangkis Indonesia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat petang usai berlaga di SEA Games Thailand 2025. Dengan membawa sejumlah medali 1 emas dan 1 perak dari berbagai nomor pertandingan, para atlet terlihat senang dapat kembali ke tanah air. Kehadiran mereka disambut meriah, pengurus PBSI memberikan kalungan bunga dan sorakan penyemangat sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para atlet selama berlaga di SEA Games. Menurut atlet bulu tangkis putra peraih medali emas, Johannes Saud Marcelino mengucapkan terima kasih dengan hasil yang diraih dan kerjasama tim saat bertanding telah kompak. Mungkin sebelumnya selama sudah meraih prestasi untuk Indonesia juga mungkin bisa dijelaskan pada saat di sana seperti apa sih persaingannya juga untuk tim bergu ini? Ya, dari saya sendiri, kalau saya mengucapkan puji Tuhan, terima kasih atas hasil yang sudah diberi dan seluruh tim yang bekerja sama sangat baik. Dan jujur di sana kita semua kompak menghadapi tim di final dan Sementara atlet bulu tangkis putri peraih medali perak, Gregoria Bariska Tanjung mengatakan bahwa hasil yang diraih oleh tim putri akan dipersembahkan untuk keluarganya. Hasil yang diraih pada SEA Games dapat menjadi persiapan untuk ajang-ajang berikutnya seperti Olimpiade dan internasional lainnya. Mungkin pertama mengucapkan dulu hasil yang sudah didapat dari tim putri. Saya pribadi sangat bangga juga dengan seluruh penampilan tim saya. Walaupun di 2 match terakhir melawan Malaysia dan Thailand saya nggak bisa ambil poin juga untuk tim, cuma saya percaya sekali ada peningkatan di performa tim putri ya, karena kemarin tim yang ada di SEA Games ini kebanyakan yang diberangkatkan adalah anak-anak muda, dan mungkin ini persiapan yang bagus juga untuk mereka karena di tahun depan kan ada terus ada Uber Cup dan juga ada Asian Games. Jadi ya saya berharap semoga semua pemain yang di SEA Games kemarin bisa menjaga performanya supaya bisa lebih baik lagi segi pertandingan berikutnya. Tapi kamu secara pribadi inginnya memang dari awal ada meskipun belum menargetkan medali emas untuk di putri. Kalau untuk target sendiri sejauh yang udah lewat pemain-pemain, kita sempat menang di Uber Cup lawan Thailand di tahun lalu ya. Cuma ya bergu tuh kadang emang suka unik, apapun juga bisa terjadi. Cuma ya hasil ini bukan kayak hasil yang kita dapetin tanpa perjuangan juga. Jadi pastinya kita bisa sampai final itu perjuangan yang baik juga dari tim. Jadi ya perlu disyukur. Pelatih bulu tangkis Indonesia Eng Hian mengucapkan alhamdulillah bulu tangkis putra dan putri Indonesia dapat meraih emas dan perak pada SEA Games Thailand 2025. Indonesia di dunia bulu tangkis adalah negara yang besar. Dari hasil yang diraih tersebut adalah merupakan perjuangan yang luar biasa. Ya, kalau untuk hasil tentunya pertama-tama saya panjatkan syukur alhamdulillah ya. Hasil di bergu SEA Games ini kita mendapatkan 1 medali emas dari tim putra dan 1 medali perak dari tim putri. Ya tentunya kalau secara keinginan tentunya kita pengen 2 medali emas, tapi ya ini kan memang seharusnya di bergu itu diprediksikan saat dan tim putri memang diprediksi saya ajukan ke tim review Kemenpora itu medali perak sesuai dengan sesuai ranking dari tim kita, dan untuk tim putra itu boleh dibilang ya masih 50-50, tapi saya menyampaikan ke tim review itu kita masih mempunyai peluang. Paling tidak peluangnya memang lebih baik sedikit dibanding tim putri. Tapi ya sekali lagi alhamdulillah ya di tim putra dapat menunjukkan konsistensi dan pride dan kelasnya, bahwa tetap di Indonesia itu di bulu tangkis adalah negara yang besar, negara yang kuat di bulu tangkis ini, dan atlet-atlet juga menunjukkan perjuangan itu sangat luar biasa. Para atlet bulu tangkis Indonesia ke depan diharapkan tidak menyerah sebelum bertanding dan tidak gentar sebelum bertanding. Tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Kita ke informasi lain pemirsa, sebanyak 230 polisi Kenya tiba di Port-au-Prince, Haiti untuk memperkuat keamanan publik dan menekan ekspansi kelompok kriminal. Mereka disambut langsung oleh Ketua Dewan Transisi Presidensial Haiti. Kehadiran pasukan asing itu diharapkan mendukung polisi nasional dan militer Haiti dalam menjamin terselenggaranya pemilu 2026. Pengiriman ini terjadi di tengah tingginya angka kekerasan geng di negara tersebut. Sebanyak 230 polisi Kenya mendarat di ibu kota Haiti, Port-au-Prince pada Senin 8 Desember 2025. Pasukan ini dikirim untuk memperkuat keamanan publik dan menahan perluasan geng bersenjata yang selama ini menguasai sejumlah wilayah. Ketua Dewan Transisi Presidensial Laurent Sensor menyambut kedatangan mereka dalam sebuah upacara resmi. Sensor menegaskan bahwa Haiti membutuhkan dukungan internasional untuk memulihkan keamanan demi menjalankan pemilu 2026. Ia juga berjanji akan memberikan hasil nyata terkait perbaikan situasi keamanan. Bersamaan dengan kehadiran pasukan baru, sebanyak 100 polisi asal Kenya lainnya telah menuntaskan misi mereka dan kembali ke tanah air. Sensor mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka dan menyatakan bahwa Haiti tidak akan melupakan jasa mereka. Penguatan keamanan ini berlangsung di tengah rencana pembentukan pasukan khusus penindasan geng atau Gang Repression Force yang ditargetkan memiliki 5.500 personil. Menurut PBB, kehadiran GRF diperkirakan akan mengurangi pengaruh geng secara signifikan dan dalam 1 tahun meningkatkan kondisi hidup warga. Sementara itu, Perdana Menteri Alex Didier Fils-Aimé bertolak ke luar negeri untuk menghadiri konferensi internasional negara penyumbang yang membahas persiapan pembentukan GRF. Sepanjang 2024, kekerasan geng di Haiti dilaporkan menyebabkan sedikitnya 5.600 korban tewas, lebih dari 2.200 luka-luka, 1.494 orang diculik, dan lebih dari 1 juta warga mengungsi di dalam negeri. Antara April hingga Juni 2025 terjadi 1.520 pembunuhan dan 600 lebih korban luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas, memaksa ratusan keluarga di distrik Phel Feng, Kamboja mengungsi ke tenda-tenda darurat. Baku tembak antar kedua negara memperburuk situasi hingga menyebabkan korban jiwa di pihak Thailand maupun Kamboja. Bentrokan kembali pecah di perbatasan Thailand dan Kamboja, memaksa ratusan keluarga di distrik Phel Feng, Provinsi Pursat, Kamboja, untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi di bawah tenda-tenda darurat. Rekaman pada Rabu 10 Desember 2025 menunjukkan deretan tenda mengisi lapangan terbuka. Warga terlihat mengatur barang-barang dan menerima bantuan air. Gubernur Distrik Phel Feng, Feang Leng, mengatakan ini menjadi kali ketiga wilayahnya menampung para pengungsi internal. Leng meminta komunitas internasional turun tangan untuk mencegah apa yang disebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Kamboja oleh Thailand. Situasi memburuk setelah Thailand meluncurkan serangan udara ke posisi militer Kamboja di zona sengketa. Pihak Thailand menyebut serangan ini sebagai balasan atas insiden sebelumnya, di mana pasukan Kamboja diduga menembak arah pasukan Thailand. Dirjen Informasi Thailand, Nikordej Balankura, menuduh Kamboja melanggar kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Malaysia, serta menyebut Phnom Penh sedang menginjak-injak perjanjian di saat penahanan diri sangat diperlukan. Laporan awal menyebutkan 1 tentara Thailand dan 4 warga sipil Kamboja tewas dalam baku tembak tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, ratusan truk dan bus mengular di sepanjang Avenida Six de Marzo di La Paz, Bolivia akibat kelangkaan solar yang terus berlanjut. Kondisi ini terjadi hampir 2 bulan setelah pelantikan Presiden Rodrigo Paz yang berjanji mengakhiri krisis pasokan. Sejumlah pengemudi mengaku menunggu hingga berhari-hari untuk mendapatkan solar, sementara kritik terhadap pemerintah baru terus menguat. Inilah rekaman yang menunjukkan antrean panjang kendaraan berat di beberapa titik SPBU di La Paz. Para pengemudi mengungkapkan, situasi tetap kritis dengan waktu tunggu yang bisa mencapai beberapa hari. Seorang pengemudi truk, Manuel Guerra, mengatakan dirinya telah 5 hari menunggu tanpa akses makanan maupun kebutuhan dasar, jauh dari keluarga. Pengemudi lain juga mempertanyakan kembali janji pemerintah baru yang dinilai tak kunjung terpenuhi. Mereka mengungkapkan Presiden Rodrigo Paz pernah menjamin tak ada lagi antrean, namun kenyataannya hingga kini tidak berubah. Warga menilai janji yang disampaikan pemerintah hanya berulang, bahkan kondisi di lapangan disebut semakin buruk. Menurut Instituto Nacional de Estadística Bolivia, negara Andes itu mengimpor 86% kebutuhan solar dan 56% BBM untuk pasar domestik. Bahan bakar itu dijual di bawah harga pokok untuk mengurangi beban hidup masyarakat dan dorongan produksi nasional. Namun hal tersebut justru membebani anggaran negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan bahwa Meksiko siap mengirim tambahan pasokan air ke Amerika Serikat, namun tidak dalam waktu dekat. Pernyataan ini datang di tengah ancaman Presiden Donald Trump yang siap menaikkan tarif impor dari Meksiko sebesar 5% jika pasokan air tidak segera dipenuhi. Sheinbaum menjelaskan bahwa Meksiko mengusulkan pengiriman air pertama bulan ini dan pengiriman lanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Rencana ini akan dibahas dalam pertemuan virtual dengan pejabat Amerika Serikat. Meksiko saat ini tertinggal dalam pemenuhan kewajiban pasokan air dari sungai Rio Grande. Hal ini dipicu kekeringan dan keterbatasan infrastruktur pipa. Berdasarkan perjanjian tahun 1944, Meksiko wajib mengirim 1,7 juta acre feet air setiap 5 tahun ke Amerika Serikat. Namun Presiden Trump menyatakan Meksiko telah menunggak pasokan air selama 5 tahun dan merugikan petani di Texas. Trump mengancam menaikkan tarif impor Meksiko sebesar 5% jika 200.000 acre feet air tidak dikirim sebelum 31 Desember dan sisa kewajiban diselesaikan setelahnya. Ancaman tarif ini bukan yang pertama. Trump pernah menyampaikan ancaman serupa pada bulan April. Meski begitu, kedua negara sebelumnya sudah beberapa kali mencapai kesepakatan. Sheinbaum menegaskan Meksiko tetap berniat membayar kewajiban air yang belum terpenuhi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jepang mengeluarkan peringatan mega gempa setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang lepas pantai Aomori di wilayah utara. Meski kerusakan terbilang moderat dengan 34 cedera ringan dan beberapa kerusakan struktur, otoritas menegaskan risiko lanjutan gempa besar perlu diwaspadai. Badan Meteorologi Jepang atau JME menyampaikan bahwa meski memungkinkan terjadinya gempa magnitudo 8 atau lebih besar hanya sekitar 1%, potensi dalam sepekan ke depan tetap meningkat berdasarkan pola gempa masa lalu. JME menegaskan peringatan ini dibuat untuk mencegah kelengahan publik, bukan untuk memicu kepanikan. Wilayah terdampak meliputi Hokkaido hingga pesisir Sanriku yang terletak di atas palung Jepang dan Tsushima, dua zona subduksi aktif yang selama ratusan tahun menjadi sumber gempa raksasa. Para ahli mengatakan pergeseran lempeng Pasifik di area ini kerap memicu gempa susulan berkapasitas lebih tinggi dibanding goncangan awal. Otoritas juga mengingatkan bahwa gempa 2011 yang menimbulkan tsunami hingga 15 meter terjadi hanya 2 hari setelah gempa magnitudo 7,3 di lokasi serupa. Situasi tersebut diberikan sebagai contoh betapa pentingnya kewaspadaan pada pekan pertama setelah gempa besar. Tragedi 2011 mengakibatkan hampir 20.000 korban jiwa, rusaknya ribuan permukiman, dan hancurnya PLTN Fukushima Daiichi yang meninggalkan trauma radiasi hingga kini. Dalam skenario terburuk, pemerintah Jepang memperkirakan mega gempa di wilayah Hokkaido, Sanriku, dapat memicu tsunami setinggi 30 meter atau 98 kaki. Dampaknya dapat menyebabkan hingga 199.000 korban jiwa, merusak 220.000 bangunan, serta menimbulkan kerugian ekonomi mencapai 31 triliun yen. Otoritas juga memperingatkan risiko hipotermia bagi 42.000 warga, khususnya jika gempa terjadi di musim dingin. Sebanyak 182 kota dan kabupaten di wilayah utara diminta untuk siaga. Pemerintah daerah telah meningkatkan kapasitas tempat evakuasi, melakukan simulasi cepat, dan menyiapkan jalur evakuasi tambahan di kawasan rawan tsunami. Warga diminta menyiapkan tas darurat, perlengkapan musim dingin, dan siap melakukan evakuasi segera jika aktivitas seismik meningkat. Peringatan ini juga muncul setelah tahun lalu Jepang mengeluarkan peringatan mega gempa Nankai-tro di wilayah selatan yang saat itu memicu kepanikan massal. Kali ini, otoritas berupaya lebih terarah dalam menyampaikan informasi untuk memastikan masyarakat siaga tanpa menimbulkan gangguan sosial dan ekonomi. JME menyampaikan bahwa peringatan ini bukan ramalan, melainkan pemicu kesiapsiagaan publik berdasarkan data seismik aktual yang menunjukkan aktivitas di palung Jepang dan Tsushima sedang meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia menegaskan dominasinya di cabang bulu tangkis SEA Games 2025 dengan keluar sebagai juara umum. Merah Putih memborong total 10 medali termasuk 3 emas dan menjadi kontingen terbaik mengungguli tuan rumah Thailand. Raihan ini datang dari penampilan solid di seluruh nomor yang dipertandingkan. Indonesia keluar sebagai juara umum cabang bulu tangkis di SEA Games 2025 setelah memborong total 10 medali termasuk 3 medali emas. Hasil ini menegaskan dominasi Merah Putih dengan seluruh nomor yang dipertandingkan berhasil menyumbangkan medali. Indonesia mencatatkan 3 emas, 3 perak, dan juga 4 perunggu menjadi perolehan terbanyak, mengungguli tuan rumah Thailand yang meraih 3 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Medali emas pertama diraih oleh tim bergu putra Indonesia setelah menang telak 3-0 atas Malaysia di partai final. Pasukan tadi memenang dari Bawah
Iya, saya kira 21-17. Akhirnya laga ini dimenangkan dalam permainan 2 game. 21-14. Emas kedua dipersembahkan Alwi Farhan yang juga keluar sebagai juara tunggal putra usai menaklukkan rekannya sesama Indonesia Jaki Ubaidillah atau Ubed yang juga dalam final All Indonesia dengan skor 13-11, 21-8 dan juga 21-12. 20-12. Ball point bagi Alwi Farhan. Ya, keluar. Satu lantungan satu kok dari Ubed menutup laga ini akhirnya 21-12 untuk kemenangan. Emas ketiga datang dari sektor ganda putra melalui Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani. Pasangan Indonesia itu mengalahkan ganda Malaysia Aaron Shia dan juga Sohwayi dengan skor 21-14 dan 21-17 di partai final. Sementara itu 3 medali perak disumbangkan oleh tim beregu putri yang kalah 1-3 dari Thailand di final, Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melisa Trias Puspitasari di ganda putri, serta Zaki Ubaidillah di nomor tunggal putra. 4 medali perunggu diraih Putri Kusuma Wardani di tunggal putri, Leo Roli, dan juga Bagas Maulana di ganda putra, Rahel Alessia Rose dan juga Feby Setianingrum di ganda putri, serta Jafar Hidayatullah dan Felisa Pasaribu di ganda campuran. Dengan capaian tersebut, Indonesia menutup SEA Games 2025 cabang bulu tangkis sebagai juara umum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu di Hoi An, Vietnam, sekelompok seniman mengubah limbah kayu yang terdampak gelombang laut menjadi karya seni yang memukau. Inisiatif yang disebut Driftwood Village ini tak hanya menjaga kebersihan pantai, namun juga melestarikan kerajinan tradisional dan menghasilkan ribuan patung unik. Driftwood Village di Hoi An, Vietnam, mengubah kayu-kayu yang terhanyut saat musim badai menjadi pajangan seni yang memukau. Rekaman menunjukkan beragam patung terinspirasi dari hewan dan folklore lokal dipajang di studio dan memikat perhatian pengunjung yang melintas. Para pengrajin terlihat mengerjakan kayu-kayu tersebut dengan teliti, menggunakan alat tradisional untuk menghidupkan setiap bentuk yang diinginkan. Pendiri Driftwood Village, Leng Ngoc Tuan, menjelaskan bahwa setiap tahun selama musim badai, banyak kayu terbawa arus ke pantai dan mengotori garis pantai. Ide itu mendorongnya untuk membersihkan pantai sekaligus menarik wisatawan. Kayu dikumpulkan terutama dari pantai Anbang dan sungai Tubon, lalu dijemur berbulan-bulan sebelum dikerjakan sesuai sketsa tim seniman. Lei juga menyampaikan bahwa tema karya sering mengikuti 12 show, termasuk Tahun Kuda yang akan datang, serta model-model lain yang terinspirasi dari hewan. Pengunjung mengaku terpesona oleh keunikan dan keindahan produk kerajinan tersebut, terutama karena materialnya merupakan kayu daur ulang. Wisatawan menyebut proses kreasi para seniman sebagai hal yang brilian. Sejak didirikan pada 2023, inisiatif ini telah menarik ribuan seniman dan pengunjung, menampilkan lebih dari 2.300 karya seni dari kayu terbuang. Program ini sekaligus melestarikan tradisi pengrajin kayu lokal dan memperkuat identitas budaya Hoi An sebagai bagian dari jaringan kota kreatif UNESCO. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pusat kota Moskow berubah menjadi destinasi musim dingin yang memukau, menarik perhatian warga maupun turis. Dekorasi Natal dan Tahun Baru memenuhi jalanan, menciptakan suasana meriah saat warga menikmati hangatnya perayaan musim dingin. Pusat kota Moskow menjelma menjadi Winter Wonderland dengan tampilan pesta akhir tahun yang memikat, menarik perhatian warga maupun turis yang melintas. Rekaman pada Senin dan Selasa 8 dan 9 Desember 2025 menunjukkan jalanan ibu kota Rusia yang dipenuhi dekorasi berkilau dan pohon-pohon Natal menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Warga terlihat menikmati pusat kota, berjalan-jalan dan mengabadikan momen dengan foto. Seorang warga bernama Yelena mengatakan bahwa Moskow selalu indah namun menjadi fantastik dan magis saat menjelang Tahun Baru. Yelena menambahkan ia selalu berkeliling Moskow setiap akhir tahun dan menemukan banyak hal baru setiap tahun. Administrasi kota menyampaikan bahwa persiapan perayaan dimulai pada 7 November dengan banyak lampu dan dekorasi merupakan penggunaan ulang dari tahun-tahun sebelumnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.